Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ramadhani. Di sini saya ingin menunjukkan sekaligus mempresentasikan hasil desain yang saya buat untuk mencegah banjir atau mengatasi banjir. Desain ini saya buat karena saya melihat kondisi di tempat saya yang rawan banjir, sekaligus kondisi di Indonesia yang beberapa tempat rawan banjir. Desain ini sebenarnya udah lama saya pikirkan sejak tahun 2020, dan 2020 2021 itu sudah saya sudah dapat referensinya, cuman saya bingung untuk merancang desainnya. Di tahun 2022 ini saya sudah dapat rancangan desainnya, baru hari kemarin saya dapatnya. Rancangannya seperti ini. Saya buat dua tipe prototipe. Prototipe yang pertama ini cara kerjanya itu cukup simpel. Ini adalah sebuah blok atau portal yang biasanya digunakan untuk PPKM, tapi fungsinya itu beda. Di sini bloknya lebih besar, terus di dalamnya memiliki ruang yang besar juga untuk menampung air. Cara kerjanya cukup mudah. Cara kerjanya cukup mudah. Nanti air akan masuk ke dalam lubang yang ada di blok sini, tapi sebelum itu nanti bloknya ditata terlebih dahulu sampai sampai pas tatanya. Maksudnya sampai pas tatanya itu dilihat dari kondisi lebar jalannya. Kalau lebar jalannya terlalu besar itu mungkin 5 blok, kalau nggak terlalu besar mungkin 4, kalau besar 5 atau 6 blok. Terus di bagian akhir itu adalah tabung untuk menyimpan air. Air akan masuk ke dalam lubang yang ada di blok ini. Sebelumnya ditata, setelah itu dikunci dulu, dikaitkan. Nah, kotak yang ada di sini ini nanti fungsinya untuk mengunci juga. Bedanya dengan yang di atas itu, kalau yang ini menguncinya itu nanti kena tekanan air, kan air akan masuk, air yang banyak akan masuk dan akan mendorong kotak ini yang akan mengunci blok satunya, dan air yang satunya akan mengalir ke blok satunya, ke lubang ini sampai ke yang tabung ini, dan nanti semua air itu terkumpul di tabung. Air yang ada tabung akan dibuang ke sungai. Itu bisa ditutup terlebih dahulu atau langsung disalurkan ke tempat pembuangan. Itu prototipe yang pertama. Prototipe yang kedua itu sistemnya pompa. Kedua prototipe ini saya menggunakan sistem kerja hidrolik ya. Hidrolik dan prinsip air. Untuk yang kedua ini cara kerjanya kita cuma menginjak pompanya, nanti air akan terhisap. Ini adalah selang untuk menghisap air. Air akan terhisap ketika kita injak. Dan ketika kita angkat kakinya, air tidak akan terhisap, akan menampung ke dalam pompa itu dan akan dialirkan ke ember. Ini prototipe yang kedua ini cara kerjanya untuk indoor, sedangkan di atas untuk outdoor. Sekian dari saya, barangkali ide saya bermanfaat, silakan untuk di-share, dan semoga saja bisa dilihat oleh pemerintah ya. Karena ini kalau udah berhasil ini bisa mengatasi banjir sekaligus bisa mendapatkan pendapatan bagi negara. Sekian dan terima kasih. Gambar berikut ini adalah hasil revisi yang sudah saya sempurnakan dari gambaran rancangan saya. Tapi di sini yang saya sempurnakan masih prototipe 2, yaitu outdoor. Yang kedua ini saya ngedit sendiri pakai aplikasi Pixel Lab. Bedanya kalau di gambar rancangan itu nggak ada 2 blok yang di dalamnya. Di 2 blok itu di dalam itu fungsinya satu untuk menahan air agar nggak langsung mengalir ke blok satunya, biar bisa mendorong kunci yang blok yang ada di 2 itu. Jadi nanti ketika air udah penuh nanti akan mendorong dan mengunci ke blok satunya. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Cara kerjanya itu tahap pertama, beberapa blok akan disusun menyesuaikan dengan lebar jalan untuk jumlah bloknya. Kemudian dikunci beberapa bloknya. Maksudnya gimana? Maksudnya blok-bloknya itu ditata sesuai dengan lebar jalannya, sekiranya butuh untuk berapa. Dan beberapa blok ini memiliki bagian masing-masing. Untuk blok pertama memiliki lubang yang ada saringannya. Untuk blok 2, 3, dan yang bagian tengah itu enggak ada, hanya berisi untuk mengalirkan airnya. Sedangkan blok terakhir itu untuk mengalirkan airnya ke tabung. Jadi enggak ada
terkait pengunci. Setelah sudah disusun semua beberapa blok dan tabungnya, itu nanti blok-bloknya dikunci. Yang hijau merah itu adalah kunci pengaitnya. Tahap yang kedua, air banjir akan masuk ke dalam lubang yang sudah memiliki saringan untuk sampah atau lubang yang ada di seat float itu. Lah, saringan untuk sampah ini sebenarnya ide dari adik saya. Dia itu bilang gini, untuk saringan sampahnya di mana? Apakah masuk juga nanti sampahnya? Dan saya pun mikir, nanti kalau air sama sampahnya masuk maka akan tersumbat. Maka dari itu akhirnya adik saya memiliki ide untuk dikasih saringan, yaitu sebuah ram. Akhirnya saya buat desain yang di lingkarannya itu ada kayak besinya gitu, garis-garis. Untuk tahap ketiga, setelah masuk ke dalam lubang Ventura Shield Vault, maka air akan ketampung sementara hingga penuh, yang kemudian akan mendorong sebuah kunci persegi panjang yang berfungsi untuk mengunci. Jadi di sini kuncinya ada dua, satu yang di atas, dua yang di bagian agak tengah. Tahap keempat, setelah air penuh dengan persegi atau blok yang pertama yang mendorong kunci berbentuk persegi panjang, maka selanjutnya air akan turun ke bawah dengan sendirinya dan mengalir ke blok selanjutnya, dan terjadi hal yang sama secara terus-menerus sampai blok terakhir. Di blok terakhir, yaitu tahap kelima, air akan mengalir ke sebuah tabung. Air akan mengalir ke sebuah tabung yang memiliki fungsi untuk menampung banyaknya air banjir, yang kemudian nanti itu airnya akan dibuang ke tempat yang bisa menampung air banjir atau nanti dibuang ke sumur resapan. Di situ ada dua lubang, satunya untuk masuk air, yang satunya untuk membuang air. Ini benar-benar yang terakhir saya sampaikan. Semoga ide saya ini bisa terwujud dengan baik, dan saya juga butuh dukungan dari kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.